Salam, salam sahabat kepada kita semua. Tajuk pada khotbah malam Sabat ini adalah semua umat percaya. Semua umat percaya. Kita lanjutkan Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi Ibrani 13 ayat 15 ini memberitahukan kita sentiasalah mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kita memuliakan namanya. Ya, dan penjelasan di sana, pujian dan syukur adalah kelayakan kudus yang patut diterima oleh Tuhan. Memang sangat-sangat layaklah Tuhan patut disembah dan dipuji. Itu bukanlah suatu pilihan apakah kita mau atau tidak mau, tetapi merupakan suatu perintah. Ya, dalam satu perintah itu dalam waktu yang sama kita diberikan kebebasan. Sama ada kita mau terus memuji Tuhan, bersyukur, ataupun mau mengikut perintah Tuhan, itu adalah pilihan. Tetapi bagi orang yang benar, sangat layaklah Tuhan patut dipuji dan sangat layak kita syukuri kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita masing-masing. Dikala kita senang maupun dikala kita keadaan yang susah. Sebelum kita meneruskan pelajaran ini, saudara-saudari, saya senang untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah di sorga, saat ini kami kembali kepadamu, memohon curahan Roh Kudus di atas kami, agar di hari Sabat yang indah ini, kami diberkati, bahkan pelajaran ini, kami dapat memahami, menerapkan dengan baik sekali, atas bimbingan dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih, karena Engkau sudah memberkati pelajaran ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kita lanjutkan. Terima kasih karena kita sudah berdoa dan masih lagi dapat berfokus khotbah pada Sabat ini. Ya. Nyonya French Jane Crosby, dia lahir di South Asia, New York pada 24 Maret. Ya. Nama bapaknya John Crosby, dan bapaknya meninggal ketika dia berusia 6 bulan. Ya. Ibunya yang bernama Mercy Crosby, ya, dan nama neneknya bernama Eunice Crosby. Ya. Dan ibu dan neneknya yang menjaganya sewaktu bapaknya sudah mendalui mereka. Di sini kita lihat waktu Nyonya French Jane ini berumur 6 minggu ataupun 1 bulan 2 minggu, dia terkena jangkitan dan matanya mengalami peradangan, agak sakit, mungkin juga boleh bengkak. Ya. Ketika dibawa ke dokter, terjadi kesilapan dalam perawatan, lalu membutakan matanya. Malang sekali. Nyonya French ini sudahlah bapaknya meninggal, dan waktu dia berumur 1 bulan lebih, dia terkena jangkitan,
dan dokter pun membantu merawati pun ada kesilapan. Perawatan itu pun jadi masalah dia sehingga dia buta. Sewaktu masih bayi lagi. Ya, inilah cerita kehidupan dari Nyonya French Jane ini. Cerita seterusnya, dia adalah seorang penyair buta yang terkenal dari Amerika. Sebab dia terinspirasi untuk membuat syair. Ya, dia menulis lebih dari 8.000 syair. Ya, dikatakan sana 3.000 USD sama dengan 12.000 ringgit. Ya, ini tidak dijelaskan secara detail apakah satu syair itu terus dia dapat 12.000 gajinya ataupun 1 bulan dia dapat. Ya, ataupun bagaimana, ya tidak dikatakan sedetailnya. Tapi ya agak beruntung ya, dapat gaji seperti itu ya, walaupun dia seorang buta tapi dia berusaha untuk hidup. Satu ketika dia merasakan kesyukuran yang sangat bermakna dalam hidup dia, dan dia menuliskan seperti ini: jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Wah, luar biasa Nyonya French ini. Kalau kita dibagi pilihan, apakah kita memilih untuk masih tetap buta? Ya, mungkin kebanyakan orang kalau dibagi mukjizat, pasti kita mau ada kesembuhan supaya kita boleh melihat sejelasnya setiap hari siapa orang itu yang kita bergaul dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan Nyonya French Jane. Dia katakan, kalau aku diberikan pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat dalam wajah juru selamatku. Dan itulah yang dia inginkan. Supaya bila aku mati dan bangun, yang pertama-tama sekali yang saya akan lihat adalah wajah juru selamatku, yaitu Yesus Kristus. Ya, wah, ini sangat diberkati kesaksian dari Nyonya French Jane. Maka gereja kita mengambil lagu ini ya dari lirik dia, lagu LP Mai nomor 73. Hai, pujilah Yesus juru selamat kita. Kalau kita baca sana ataupun nyanyikan di sana, dialah penulis ini ya. Saudara-saudari, kita sangat diberkati atas lirik ini, bahkan kehidupan dia. Jadi marilah kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Saya ambil di web di sini, Joproni, ya. Ada kenyataan di sini yang saya suka. Ketika kamu mampu untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kamu miliki, Tuhan akan memberikan kamu lebih. Wah, luar biasa sekali saudara-saudari. Ketika kamu mampu untuk selalu bersyukur setiap hari, setiap saat, setiap napas yang ada, Tuhan akan memberikan kamu lebih lagi apa yang kamu terima selama ini. Itulah kata-kata motivasi untuk selalu kita bersyukur. Dan tidak ada salahnya kalau kita selalu bersyukur apa yang kita ada, dan terlebih kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang selalu menjaga kita, memelihara kita. Ya, puji Tuhan, sangat layak untuk disembah.
Bagaimana pula dengan kelebihan bersyukur secara fisik dan mental? Ya, pertama, bersyukur dapat membuat seseorang lebih sabar. Wah, puji Tuhan. Jadi, kalau ada orang-orang yang mungkin pindik sabar, panas baran, tetapi dengan adanya rasa bersyukur setiap hari, dia akan membantu yang pendek sabar jadi panjang sabar. Dia lebih sabar apapun keadaan berbanding sebelumnya karena dia selalu bersyukur. Wah, puji Tuhan. Kedua, bersyukur dapat memperbaiki hubungan antara suami istri, keluarga, maupun anggota-anggota, dan juga mungkin yang bukan non-Adventist. Kita akan dapat memperbaiki hubungan itu karena kita selalu bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita juga akan bersyukur, dan hal ketiga ini akan memperbaiki kepedulian diri. Mungkin sebelumnya kita tidak peduli dengan diri kita, entahlah apalah, ya. Tetapi dengan rasa bersyukur, kita ada satu kerinduan untuk menjaga diri kita. Apabila kita menjaga diri, keterampilan kita pun bagus, sehingga orang pun melihat kita rasa aman, rasa sehat, dan mereka juga akan pasti diberkati. Ya, melihat keterampilan kita sebagai seorang Kristen. Ya, jangan sampai pergi pekan seluar pendek, lepas seluar pendek koyak-koyak. Wah, itu yang tidak boleh tuh. Ya, ya mungkin tidak pas seluar pendek biasa kan pergi pasar dan sebagainya. Tapi kalau sudah koyak, nah itu lain cerita itu. Ya, jadi dengan rasa syukur dia juga akan menjaga kepribadian dia, keterampilan dia. Keempat, bersyukur dapat membantu kita tidur lebih nyenyak daripada sebelumnya. Wah, sangat-sangat baik kalau kita terus bersyukur. Rasa syukur, dan ini yang saya alami sendiri. Kalau saya kurang bersyukur, maka susah mau tidur. Ya, diingat-ingat kenapa saya tidak dapat itu, kenapa saya tidak dapat ini, kenapa ada saja dan sebagainya. Tetapi bila mana saya rasa bersyukur apa yang saya miliki, yang saya hadapi, wah, itu membantu tidur saya dengan baik sekali. Kelima, bersyukur dapat menghentikan makan secara berlebihan. Wah, lagi luar biasa. Dengan rasa bersyukur kita dapat menjaga pemakanan kita. Ya, kita makan sebelum lapar, ya, dan kita berhenti sebelum kenyang. Itu yang akan kita jaga bila kita selalu bersyukur. Ya, hebat sekali rasa bersyukur ini, saudara-saudara. Keenam, bersyukur dapat mengurangkan tekanan dan akhir sekali. Ketujuh, dapat memberikan kebahagiaan kita bersama. Inilah kelebihan bersyukur secara fisik dan mental. Jadi tidak sangat-sangat salah. Tidak ada yang salah kalau kita selalu bersyukur, ya, di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk bersyukur? Ya, saudara-saudari, bagaimana kita untuk bersyukur? Kita tahu kelebihan bersyukur tadi secara fisikal dan mental. Dan sekarang bagaimana kita untuk bersyukur? Pertama, ketika beribadah. Ketika kita beribadah, kita perlu menghayati, merenung setiap lirik lagu pujian yang kita dengar dan lihat, lagu istimewa, doa pembuka, bahkan pelajaran yang didengar. Cermati, sebati makanan rohani itu sehingga kita rasa enak sekali makanan rohani yang kita dengar. Ya, jangan sampai suatu saat nanti ibadah ini menjadi rutin. Bila sudah menjadi rutin, kita tidak ada kerinduan untuk
mendengar firman Tuhan sebaik-baiknya. Kita lihat telepon, padahal orang di sana berkhotbah, kita pandang kiri kanan, pikir lain. Bagaimana itu? Sebab kemungkinan sudah menjadi rutin dan tidak ada makna rohani sudah di dalam kebaktian itu. Sebab kemungkinan sudah jadi kebiasaan. Tapi kita di sini didorong sekali lagi. Setiap saat, setiap renungan-renungan yang kita dengar, kebaktian, aktiviti secara rohani itu, kita akan harus bersyukur kepada keadaan, apalagi dalam beribadah. Dengan rasa keenakannya mendengar firman Tuhan, saya pasti kita akan diberkati. Kita akan diberikan satu suntikan untuk berfokus, menghayati firman Tuhan. Jangan sampai-sampai bila ditanya, apa-apa tidak tahu. Jangan sampai dilihat, bila ditanya, dia tertidur. Ya, kita tidak mau begitu, saudara-saudari. Apalagi ini keadaan yang waktu siang ini, tengah hari ini, kita harus nikmati ibadah yang ada. Jangan sampai suatu saat nanti kita buta ataupun tidak boleh dengar, ya, dan kita tidak boleh nampak. Apakah kita baru mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Oh tidak. Kita mau waktu kita keadaan yang senang, keadaan yang normal, tidak sakit, kita perlu terus datang kepada Tuhan. Jadi ingat, ketika beribadah, resapilah, sebatilah, sehingga kita rasa enak makanan rohani. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kedua, berikan senyuman. Ya, setiap kali kita lihat orang, apalagi dekat, walaupun dengan jarakan sekarang, sebab keadaan pandemik, cukup. Kalau oleh karena ada pakai mask, orang tidak dapat lihat kan. Tapi kalau dalam Zoom kita boleh lihat senyuman dia. Tapi kalau bersemuka, ada pakai mask, kita hanya buat seperti ini yang biasa ya. Tangan pergi ke bahu ya sebelah kiri dan tunduk bahwa kita sudah rasa syukur dan bagi senyuman gerakan kita saudara-saudari. Ya, dengan senyuman kita saja membuatkan orang rasa bahagia. Dengan senyuman kita saja mereka tahu kita rasa bersyukur. Itulah salah satu bagaimana untuk kita bersyukur. Kalau orang lihat dan menyapa kita, hey bro, hey guys, dan sebagainya, tapi kita tidak berbuat apa-apa, bagaimana kita mau menyampaikan kesaksian, kesyukuran kita kepada dia? Ya. Dan juga kalau ada orang kita sedang memandu dan kita lihat orang yang juga sedang memandu ya berhadapan, ya kita lambai dengan senyuman ya. Maka orang yang lain akan bersapa, merespon dengan kita. Pasti mereka akan rasa lega. Cukup hanya satu senyuman saja sudah membuatkan orang rasa bahagia atas senyuman yang kita berikan. Ketiga, adakan acara kesyukuran. Kesyukuran apa itu? Kesyukurannya hari jadi, ya, hari jadi anak kita. Ya. Kesyukuran apa lagi yang kita harus lakukan untuk bersyukur? Yaitu anniversary suami istri. Berapa tahun sudah, terus setiap tahun perkembangkan percintaan itu. Ya. Dan juga buat kesyukuran apa-apa saja program yang sudah kita capai, yang kita sudah lakukan, sudah usahakan, itu boleh kita adakan acara kesyukuran. Apa tujuan sebenarnya? Tujuan sebenarnya adakan acara kesyukuran adalah kita dengan ada acara kesyukuran kita kumpul orang-orang,
yang utang-utang kita, walaupun mungkin tidak banyak seperti dulu sebab keadaan pandemi, ya, tetapi di sana adakan message firman Tuhan, maka di sana Tuhan ditinggikan. Dengan acara kesyukuran, jangan lupa Tuhan, jangan lupa untuk berdoa atas kesyukuran itu, maka nama Tuhan ditinggikan, saudara-saudari. Dan hasilnya juga hubungan antara keluarga, hubungan antara anggota-anggota akan semakin akrab dan terus boleh bekerja sama dalam pelayanan-pelayanan dan seterusnya. Itulah kebaikan, adakan acara-acara kesyukuran-kesyukuran yang ada. Memberikan kebahagiaan atas usaha kita. Ya, dan terakhir sekali, bagaimana untuk bersyukur? Memberikan persembahan kesyukuran. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita lihat slide seterusnya. Wah, ini nampak Alkitabiah, saudara-saudari. Kita baca Mazmur pasal 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur atas namamu baik ya Tuhan. Ini adalah kerelaan hati seorang hamba, yaitu Daud sendiri, atas usaha-usaha dan pastinya bimbingan Tuhan dan kerelaan hatinya, dia mau bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana untuk bersyukur? Membagikan persembahan itu. Imamat pasal 7 ayat 12 menjawab, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban. Korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ini adalah Tuhan yang sendiri katakan, kalau kamu rasa syukur, dengan rasa kerelaan kamu, bagilah ini. Ya, roti bundar, roti tipis, dan sebagainya. Ya, bagaimana pula dengan sekarang, saudara-saudari? Untuk kita rasa syukur, sebab ini kan dulu berkaitan dengan upacara korban bakaran. Tapi bagaimana zaman sekarang kita mau bagi kesyukuran kita? Kan di dalam gereja ada sampul surat berwarna putih, ya. Ada Thanksgiving, ada persepuluhan, dan sebagainya. Kita hanya tik Thanksgiving, kesyukuran kita, dan kita letak uang ringgit berapa saja yang kita ingini menurut kerelaan kita. Mungkin juga 10 ringgit, mungkin juga 20 ataupun 100 ringgit. Itu hanya kerelaan kita membagi kepada Tuhan. Itulah cara kita, saudara-saudari. Jadi kalau kita ada rasa syukur kepada Tuhan atas kejadian yang baik sekali, bagi, jangan lupa membagi kesyukuran. Ya, memang persepuluhan itu sangat penting, tetapi kesyukuran juga jangan terlupa. Ya, Thanksgiving kita bagi kepada bendahari gereja masing-masing. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya senang ambil kutipan Nyonya White di sini, Testimonies for the Church Volume 5, ya, chapter 35, muka surat 317. Tuhan memanggil kita lebih banyak ucapan syukur dan pujian. Kita akan memiliki kekuatan yang besar dalam doa. Anda yang mengeluh bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa Anda, ubahlah cara Anda saat ini dan gabungkan pujian dan permohonan Anda. Dia akan menjadi lebih besar. Mungkin saudara-saudari selama ini kita berdoa dan tidak terjawab, dan kita mengeluh dan sebagainya. Kita mengeluh, ya, sebab Tuhan tidak mungkin tidak mendengar doa-doa kita.
Maka kita dinasihatkan di sini, ubahlah sifat itu, cara Anda, dan gabungkan waktu kamu berdoa, gabungkan pujian rasa syukur dalam doa. Tuhan tidak terlalu senang bila kita hanya memohon, tetapi kita lupa ucapan syukur dan pujian. Di mana pujian kita kepada Tuhan? Di mana ucapan syukur kepada Tuhan? Sedangkan Dia sangat layak untuk disyukuri. Dia sangat layak untuk kita puja setiap masa dalam hidup kita. Jadi, waktu kita berdoa, marilah kita gabungkan dengan pujian dan rasa syukur, dan barulah kita memohon kepada Tuhan. Pastinya kekuatan yang besar ada di dalam doa kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Matthew Henry dikenal sebagai seorang selalu berterima kasih, ya, dan bersyukur kepada Tuhan. Pada suatu hari dia dirompak. Maka Matthew dia rasa perlu saya tuliskan ini, ya. Sebab saya rasa sangat bersyukur atas kejadian ini. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa aku sebelumnya tidak pernah dirompak ataupun dicuri. Dan walaupun uang saya diambil mereka, tetapi mereka tidak mengambil nyawaku. Wah, puji Tuhan atas pernyataan ini. Akhirnya aku bersyukur dan memuji Tuhan bahwa akulah yang dirompak dan bukan aku yang perompak itu. Inilah kebaikan bila mana kita bersyukur, saudara-saudari. Sehingga saudara kita Matthew ini, dia tetap bersyukur. Dia tidak mengeluh. Ya, walaupun dia kena rompak, tetapi nyawaku tidak dirompak. Ya, biarlah uang boleh dicari, tapi kalau nyawa hilang, tidak boleh dicari, saudara-saudari. Dan akhirnya juga aku bersyukur, memuji Tuhan, bahwa akulah yang dirompak dan bukan aku yang pencuri itu, saudara-saudari. Jadi inilah kebaikan bila mana kita terus bersyukur dengan segala keadaan. Dengan berbalik kepada tajuk, semua umat percaya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari, selalulah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah bersyukur meskipun dalam keadaan yang susah. Bersyukur lebih menyehatkan tubuh badan kita, fisik dan mental. Dan keempat, lakukan acara kesyukuran dan sebagainya. Sebab itu adalah hal alkitabiah juga. Ya, dan kelima, bersyukur membawa kekuatan yang besar dalam doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.